kayaknya hampir tiap hari ya berseliweran di berbagai media massa serta media sosial. Dan kita dipaksa mengkonsumsi berita-berita buruk alias bad news. Meskipun kita juga punya pilihan untuk memilih good news, tapi faktanya justru bad news makin digoreng jadi makin gurih. Bahkan beberapa media massa justru getol banget goreng isu tertentu yang sebenarnya gak baik dikonsumsi masyarakat secara terus-menerus. Bakalan bisa memberikan pengaruh pada perilaku bahkan pada pola pikir masyarakat. Nah, inilah salah satu hal yang perlu kita pelajari tentang badnya bad news yang ada kaitannya dengan penjajahan mental. Mendengar sedikit tentang sejarah ya, ada sebuah peperangan besar yang terjadi di masa silam. Dan pihak lawan berhasil memenangkan peperangan tersebut dengan memberikan candu pada generasi mudanya. Pihak lawan mengetahui dengan yakin bahwa kekuatan bangsa yang akan diserang tersebut melebihi kekuatan yang dimilikinya secara militer, sehingga akan sangat sulit atau bahkan mustahil menggempurnya dengan militer. Sehingga pihak lawan ini secara diam-diam memberikan makanan atau obat-obatan tertentu yang sengaja diberikan pada kaum muda, termasuk berbagai aktivitas yang menyebabkan candu. Dengan para pemuda yang sudah terperangkap dalam lingkaran kecanduan itulah, para pemuda yang sejatinya mampu membela bangsa dan negara, menjadi kekuatan pertahanan bangsa, justru lunglai, lumrah tak berdaya dan terperangkap candu. Keadaan para pemuda yang semakin lemah dan tak berguna, menjadi pintu terbuka bagi lawan untuk menyerang dan merebut kedaulatan bangsa tersebut. Terjadi di Asia kok, dan bangsa itu sampai saat ini menjadi bangsa merdeka, namun bukan lagi bagian dari bangsa sebelum perang terjadi. Bagi kamu yang paham ini perang apa, bisa bantu tulis di kolom komentar ya. Itulah salah satu contoh perang dengan penjajahan mental. Nyatanya nggak sekarang-sekarang aja kan, tapi sudah terjadi sejak dulu banget. Inilah salah satu fungsi penting kita belajar sejarah. Bagaimanapun, suka atau tidak, mau atau enggak, tetaplah kita pemimpin di masa depan nanti. Dan salah satu bekalnya adalah kita paham sejarah. Sejarah gak cukup ya hanya kita jadikan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah, tapi juga sebagai pelajaran hidup. Hampir tiap hari, bahkan tiap saat, mental kita dipaksa menelan berita-berita aneh tentang perilaku para selebriti. Satu sama lain saling serang, satu sama lain saling hujat, saling tengkar, saling padu argumen. Dan sebenarnya, hal-hal seperti itu gak perlu sampai ke telinga masyarakat. Tapi ya gimana lagi? Mungkin itu adalah salah satu cara mereka untuk mendapatkan penghasilan. Gak pantas iya berlaku kayak gitu, nanti ditiru oleh anak-anak. Nah, dari awal kita udah bahas bad news, terus bahas perang penjajahan mental, ditambah lagi sejarah. Lalu ada persetujuan artis. Apa sih benang merah di antara semua itu? Satu kata yang kita sebut yaitu sensasi. Gak bakalan masuk ke berita kalau gak ada sensasi. Gak akan jadi kekuatan kalau gak ada sensasi. Gak akan jadi sejarah kalau tanpa sensasi. Dan gak ada masuk infotainment jika gak bikin sensasi. Dalam dunia psikologi yang dimuat oleh Wikipedia, sensasi merupakan salah satu dari 3 komponen utama kesadaran menurut psikologi strukturalis. Selain citra dan afeksi. Dalam pengertian lain, sensasi juga berarti perasaan berbeda yang dialami oleh seseorang ketika melakukan suatu aktivitas atau mengalami suatu peristiwa. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan sensasi dalam 2 kategori. 1. Yang membuat perasaan terharu dan merangsang emosi. Surat kabar ini selalu memuat kabar, misalkan contoh. Atau 2. Yang merusuh, menggemparkan, kegemparan, keonaran. Di samping film yang baik, banyak pula dijumpai film yang bersensasi misalnya, yang asal ramai. Nah, jadi apapun yang berbau sensasi erat kaitannya dengan popularitas. Mungkin istilah yang lebih sederhana adalah viral. Pembahasan kita kali ini mengarah pada penerjemahan sensasi dari KBBI yang poin kedua. Keberadaan media sosial masa kini semakin membentuk sensasi menjadi sebuah kebutuhan. Kalau nggak sensasi, nggak viral. Kalau nggak viral, nggak asik. Akibatnya, ada aja berbagai ide untuk menimbulkan sensasi. Ada yang mandi lumpur, ada drama yang maki-maki ojek online,
Belum lagi ditambah kasus COD yang sengaja makin lama makin digoreng dan kagak ada habisnya. Hingga ulah kaum pesohor yang habisin duit miliaran hanya untuk pamer. Di saat emak-emak di dunia nyata berhimpitan, berpeluh keringat berjuang dapetin minyak goreng subsidi. Adalah gimmick marketing, yaitu salah satu teknik dalam pemasaran yang bertujuan menarik perhatian khalayak dalam jumlah besar. Salah satunya adalah dengan membentuk sensasi. Dan sensasi ini sengaja dibuat, namun dengan skenario yang rapi agar terkesan benar-benar terjadi. Teknik marketing ini biasanya dipilih jika perusahaan memang ingin mencapai penghematan. Daripada uang marketing yang terbatas digunakan untuk bikin iklan, maka lebih baik digunakan untuk bikin sensasi. Dan seperti kita tahu ya, bikin sensasi gak harus mahal kok. Bisa dengan biaya seminimal mungkin dan bahkan gratis. Tapi kamu perlu hati-hati juga. Gimmick marketing jika dilakukan dengan tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang mendalam dan tanpa planning yang rapi, yang ada malah bakalan menghancurkan citra merek atau citra produk yang selama ini kamu jaga dengan baik. Ibarat sebuah pisau, kalau cara pegangnya salah, ya udah, yang ada malah membahayakan diri sendiri. Apa sih tujuan mereka bikin sensasi? Jawabannya gampang, yaitu untuk duit. Gimmick marketing yang mereka bikin, atau sensasi yang mereka bikin, nggak ada tendensi lain kok selain kembali lagi ke urusan perut. Nah dari sini kamu tentu udah menemukan jawabannya ya, kenapa beberapa selebriti di negeri ini gemar sekali bikin sensasi. Berangkat dari dulunya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak punya kualitas sama sekali, tidak juga membawa kapasitas, tapi nyatanya sampai saat ini masih menjadi pesohor berkat jasa sensasi. Sehingga mulai banyak nih beredar istilah selebriti minim prestasi pembuat sensasi. Nggak perlulah ya kami sebutkan namanya sebagai contoh, karena kami yakin kalian sudah menyebut mereka di benak kalian masing-masing. Seolah dua kutub yang saling tarik-menarik. Sebagian selebriti hobi membuat sensasi, kemudian ditangkap oleh penyedia informasi gosip, semakin diolah, semakin digoreng, hingga yang fakta bukan lagi menjadi fakta, dari yang candaan menjadi seriusan. Hingga yang serius menjadi bahan candaan, A menjadi B, dan B menjadi bahan awal untuk gorengan lagi. Begitulah siklusnya. Karena terjadi hubungan mutualisme di mana sang selebriti mendapatkan popularitas atas sensasinya, dan penyedia informasi gosip gak kesulitan lagi mencari bahan berita. Ini ditambah lagi dengan iklim masyarakat kita yang gemar menerima gosip dan gemar menerima sensasi. Dari fenomena ini sebenarnya kita udah bisa menjawab kenapa selebriti yang minim prestasi, kaya sensasi, justru lebih terkenal dan lebih banyak jadi pembicaraan orang jika dibanding dengan seorang siswa berprestasi tingkat dunia sekalipun. Jawabannya tidak cukup pada iklim di masyarakat, tapi juga peran serta para pesohor dan peran media massa itu sendiri. Marketing dengan sensasi gak cuma digunakan oleh sebagian selebriti. Nyatanya, sensasi juga laku keras dikala menjelang waktu politik, entah pemilihan RT maupun pemilihan presiden. Sebagian dari kalian mungkin sudah mengalami betapa bertubi-tubi kabar dari sana-sini tentang paslon. Satu sama lain saling serang, entah itu dilakukan oleh siapa. Atau mungkin itu memang sengaja dibikin oleh tim kampanye sang paslon untuk menimbulkan sensasi, sehingga menjadi semakin populer dan semakin dibicarakan masyarakat. Bagaikan bola salju yang semakin menggelinding semakin besar. Demikianlah cara kerja sensasi. Makin dibicarakan masyarakat, maka makin baik karena semakin menjadi perhatian masyarakat. Dan memang itulah tujuannya. Terlepas dari pembicaraan oleh masyarakat mengarah ke hal baik atau hal buruk. Seperti halnya teknik branding, di mana marketer melakukan berbagai teknik untuk mengenalkan sebuah produk atau sebuah merek pada masyarakat. Gak muluk-muluk, yang penting masyarakat tahu dulu, masyarakat kenal aja dulu. Nah, jika tujuannya itu sudah didapatkan, maka tahapan selanjutnya adalah membuat masyarakat terus-menerus mengingatnya. Nah, semakin terang ya sampai sini ya, bahwa sensasi yang dilakukan ada kaitannya dengan strategi branding. Oke, sepakat kita semua mengenal Bapak B.J. Habibie, Presiden Indonesia ketiga sekaligus salah satu putra terbaik bangsa ini. Habibie membuat sensasi yang luar biasa meledak di kala itu. Saking tingginya sensasi atas buah pikiran yang ia kemukakan, gak sedikit pihak yang mencibir dan mengejek. Itu hanyalah mimpi. Di saat teknologi di bangsa ini belum semaju sekarang,
Habibie sudah berpikiran bahwa bangsa ini akan semakin kuat jika ditunjang dengan transportasi penghubung antar pulau yang murah, fleksibel, dan dapat diandalkan. Jawabannya adalah pesawat, dan bangsa ini harus mampu membuat pesawat untuk dirinya sendiri. Pemikiran Habibie tentu berbuah sensasi. Belum banyak orang pintar di negara ini waktu itu. Belum banyak engineer yang punya kapasitas dan belum banyak infrastruktur pendukung untuk industri pesawat. Tapi dengan segala tekad dan daya upaya, Habibie berhasil membuktikan buah pikirannya, bahwa itu bukan hanya gagasan, bukan hanya sensasi, tapi telah lahir sebuah bukti. Indonesia telah berhasil memproduksi pesawat oleh PT Dirgantara Indonesia, dan kualitas pesawat produksi tanah air telah diakui oleh dunia. Diawali dengan sensasi, dengan berbagai cibiran dan hinaan, tapi prestasi telah terbentuk. Disinilah peran sensasi jika kita memiliki sudut pandang positif. Sayangnya, seringkali sensasi digunakan untuk hal-hal yang tidak positif, hanya untuk kepentingan sesaat dan tidak berpendidikan. Seringkali sensasi hanya menjadi tunggangan untuk meraih popularitas, hanya fasilitas oleh kalangan segelintir yang menjadikan masyarakat sebagai penerima akibat, terlebih pada efek pencemaran mental. Bagaimana kita menyikapi sensasi? Perlu kita tegaskan pada diri sendiri bahwa sensasi yang muncul ke hadapan publik adalah sebuah fenomena. Entah telah direncanakan oleh sebuah pihak atau tidak, kesadaran diri pada fenomena maka akan menuntut diri kita untuk menyadari bahwa akan adanya kejadian timbul dan tenggelam, patah tubuh hilang berganti. Sensasi hari ini adalah tentang si A. Gak berapa lama akan berganti dengan sensasi yang lain. Jadi rasanya kurang bijak jika kita tenggelam dan terseret dalam arus sensasi. Terlebih lagi sensasi negatif, yang memang dengan sengaja dibuat untuk menggiring opini massa. Apa iya, kamu akan ikut-ikutan tergiring dalam sensasi dan menjadi manusia yang mudah digiring opini ke sana kemari. Jadi, bersikap wajar adalah pilihan tepat. Bagi kamu yang sekarang kuliah atau belajar ilmu pemasaran misalnya, ada baiknya mempelajari cara mereka membentuk sensasi dan menyebarkannya hingga menjadi viral dan menjadi konsumsi masyarakat luas. Tapi, jika sensasi yang beredar sama sekali gak ada relevansi dengan kehidupan dan rencana masa depan kamu, maka cuek adalah pilihan yang juga bisa kamu ambil. Lebih baik diam dan mengamalkan jari-jari daripada komen sesuatu negatif yang sebenarnya juga melukai diri sendiri. Selanjutnya di Better Life Indonesia.